Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan tentang tindak pidana terhadap nyawa dan tindak pidana terhadap tubuh. Baiklah, mari kita langsung saja ke materinya. Perkenalkan, saya Yandita Fardan Wafadal, NIM 2019 1011 0311 323. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tindak pidana terhadap nyawa yang menyangkut tentang aborsi dan juga pembunuhan terhadap bayi. Yang pertama, tentang aborsi. Seperti yang kita tahu, aborsi selalu menjadi topik perbincangan yang menyangkut ke dalam bidang kedokteran, hukum, dan juga ilmu-ilmu lainnya. Aborsi itu sendiri merupakan suatu fenomena sosial yang kita tahu semakin hari semakin memprihatinkan saja. Sejauh ini, aborsi ini memberikan efek negatif dalam masyarakat luas. Karena aborsi ini menyangkut moral, norma, serta hukum kehidupan suatu bangsa. Aborsi yang digolongkan sebagai perbuatan kejahatan atau tidak pidana dapat dilihat dalam buku 2 KUHP tentang tidak pidana terhadap nyawa. Walaupun di dalam UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan itu juga memuat sanksi terhadap tindak pidana aborsi ini. Ketentuan mengenai aborsi ini dapat di dalam pasal 346 sampai pasal 349 KUHP. Adapun unsur-unsur dalam tindak pidana aborsi ini terdapat unsur objektif dan juga unsur subjektif. Unsur objektif itu terdiri dari unsur menggugurkan kandungan atau mematikan kandungan atau menyuruh orang lain untuk mematikan kandungannya sendiri. Sedangkan dalam unsur subjektif terdiri dari menggugurkan kandungan, mematikan kandungan, menyuruh orang lain menggugurkan, dan menyuruh orang lain mematikan kandungan. Pengguguran kandungan atau aborsi itu menjadi sebuah tindak pidana setelah dapat dibuktikan bahwa janin dalam kandungan itu hidup. Ada pula unsur kesengajaan. Unsur kesengajaan ini merupakan unsur kesalahan yang terdapat dalam tindak pidana yang diatur dalam pasal 346 KUHP. Saya akan mengambil contoh kasus dari 2 orang bidan di RSUD Polewali Mandar. 2 bidan di RSUD Polewali Mandar ini ditangkap polisi karena sedang melakukan praktik aborsi. Dari hasil penyidikan AKBP Asri Effendi mengatakan kedua bidan yang ditangkap adalah Fidrayanti 30 tahun dan Sasti Suhra alias Lula usia 28 tahun yang merupakan pegawai honorer di RSUD Polewali Mandar itu. Dan dari hasil penyidikan tersangka mengaku sudah 5 kali menyediakan obat untuk aborsi ini. Kedua bidan tersebut dikenakan pelanggaran pasal 349 KUHP dengan ancaman hukuman 7-9 tahun penjara. Kali ini saya menjelaskan tentang apa itu. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang tindak pidana terhadap nyawa yang menyangkut pembunuhan bayi. Dapat kita ketahui, pembunuhan itu merupakan suatu tindak kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dari muka bumi ini. Dan mirisnya, tidak bisa dipungkiri seorang ibu juga tega membunuh anaknya sendiri karena beberapa faktor. Dan di dalam KUHP itu sendiri kita dapat mengenai 2 ketentuan pembunuhan bayi, yakni yang pertama pembunuhan bayi dengan sengaja, ataupun yang kedua pembunuhan bayi yang direncanakan terlebih dahulu. Kedua tindakan pembunuhan bayi tersebut masuk dalam kejahatan terhadap nyawa pasal 341 sampai pasal 342 KUHP. Adapun unsur-unsur tindak pidana pembunuhan bayi jika dirumuskan secara rinci, maka akan terdiri dari beberapa unsur.
Yang pertama unsur objektif, dan di dalam unsur objektif ini sendiri itu terbagi dalam 3 unsur lagi. Yang pertama yaitu petindaknya, yaitu seorang ibu, yang artinya seorang ibu dari anak bayi yang dibunuh ini. Yang kedua perbuatannya, yaitu menghilangkan nyawa. Yang ketiga objeknya, yaitu nyawa bayi, yang artinya nyawa bayi yang dibunuh oleh ibunya. Wujud perbuatan harus pada bayi yang terbukti hidup. Dan unsur subjektif ini dengan sengaja. Unsur kesengajaan dalam pembunuhan bayi harus ditunjukkan pada seluruh unsur yang ada di belakangnya. Yang mana artinya kesengajaan yang demikian itu adalah si ibu ini menghendaki mewujudkan perbuatannya tersebut. Saya mengambil contoh kasus dari membunuh bayi hasil hubungan gelap. Suci berumur 25 tahun divonis 8 tahun penjara oleh Ketua Majelis Hakim karena dinilai telah terbukti membunuh bayi hasil hubungan gelapnya bersama kekasihnya. Kasus ini bermula saat Suci ingin melahirkan sang bayi di kamar mandi. Karena tak ingin ketahuan oleh pihak keluarganya, dia pun membekap bayi ini hingga tewas. Setelah dipastikan bayi ini tewas, bayi ini tersebut kemudian dibuang di kandang ayam hingga ada warga yang mengetahuinya. Atas kasus ini terdakwa dijerat dengan pasal 341 KUHP. Penerapan sanksi-sanksi terhadap tindak pidana ini dalam menjatuhkan pidana terhadap ibu sebagai pelaku pembunuh sangat dibutuhkan adanya bukti-bukti yang mengarah pada ibu sebagai si pelaku, bukannya orang lain. Hal ini sangat ditunjang pada alat-alat bukti dan alat bukti yang sah, antara lain yang pertama keterangan ahli, yang kedua surat, yang ketiga adalah petunjuk, dan yang keempat keterangan terdakwa. Dan di dalam hal ini alat bukti yang paling akurat adalah hasil visum untuk pemeriksaan dokter atau keterangan ahli. Sedangkan untuk menentukan pada saat dimana bayi dibunuh sangat ditentukan oleh keterangan terdakwa. Dan kesimpulan dari materi yang saya jelaskan kali ini adalah kejahatan pembunuhan bayi maupun aborsi menjadi peringatan untuk kita semua, terutama untuk kaum hawa agar lebih berhati-hati dalam menilai kasus ini. Karena pada dasarnya seorang bayi atau janin itu juga manusia yang memiliki hak untuk hidup layaknya manusia-manusia normal pada umumnya. Dan sekian dari saya untuk penyampaian materi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Adam, NIM 2019 1011 0311 299. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kejahatan terhadap tubuh menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kejahatan terhadap tubuh dibagi ke dalam 2 bentuk atas dasar unsur kesalahannya. Kejahatan terhadap tubuh dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah kejahatan terhadap tubuh secara sengaja, dinamakan penganiayaan, dimuat dalam bab 10 buku 2 pasal 351 sampai pasal 358 KUHP. Yang kedua adalah kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam pasal 360 KUHP. Kejahatan terhadap tubuh atas dasar kesengajaan terdiri dari pasal 351 KUHP tentang penganiayaan biasa, pasal 352 tentang penganiayaan ringan,
pasal 353 tentang penganiayaan berencana, pasal 354 tentang penganiayaan berat, pasal 355 tentang penganiayaan berat berencana, pasal 356 tentang penganiayaan pada orang-orang tertentu yang dikualifikasikan. Pengertian penganiayaan sendiri. Menurut doktrin, sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau bijin, atau luka pada tubuh orang lain atau satocit. Unsur-unsurnya ada apa aja sih? Unsur-unsurnya adanya kesengajaan, adanya perbuatan, adanya akibat perbuatan yang dituju, yakni rasa sakit pada tubuh orang dan atau luka pada tubuh. Menurut Hogerit, penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian, untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai offset atau kesengajaan. Kesengajaan untuk tujuan apa? Menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain, merugikan kesehatan orang lain. Pengertian penganiayaan menurut jurisprudensi. Dalam beberapa jurisprudensi disebutkan bahwa penganiayaan disamakan dengan sengaja menimbulkan atau menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, atau juga dengan sengaja menimbulkan atau menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Dengan pengertian penganiayaan tadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, rasa tidak enak, atau merusak kesehatan dengan maksud atau tujuan yang dibenarkan oleh hukum, tidak dapat diklasifikasikan sebagai penganiayaan. Jadi, penganiayaan itu adalah bentuk perbuatan pelaku yang dilakukan secara sengaja. Dan ada bentuk dari tujuan dari perbuatan pelaku, yaitu berupa rasa sakit yang diderita oleh orang lain. Wujud perbuatan yang diklasifikasikan sebagai penganiayaan. Yang pertama, mendorong orang lain terjun ke sungai. Itu adalah penganiayaan. Menjemur orang lain di terik matahari secara berlebihan itu adalah penganiayaan. Mencubit, memukul, menempeleng, melempar orang lain dengan benda padat itu adalah penganiayaan. Mengiris, membacok, memotong, menyetrum dengan aliran listrik itu juga adalah penganiayaan. Memberi bahan yang merugikan bagi kesehatan orang lain, memasukkan ke dalam makanannya atau minumannya adalah penganiayaan. Dari perbuatan tadi, adanya perbuatan yang dilakukan secara sadar dan disengaja oleh pelaku, dan objeknya atau terdampak bagi si korban menderita luka atau rasa sakit atau rasa tidak enak. Maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur penganiayaan dan dapat dikatakan sebagai tindak pidana penganiayaan. Selanjutnya, perkecualian penganiayaan. Maksudnya di sini yang bukan penganiayaan. Mendorong orang lain dengan maksud bercanda, itu bukan penganiayaan. Menjemur orang lain di terik matahari, seperti yang dilakukan guru menjemur muridnya di bawah terik matahari, karena untuk sanksi kedisiplinan si murid tersebut. Memukul, menimpiling anak dalam batas yang wajar yang dilakukan oleh orang tua, selama tidak melewati batas, itu bukan penganiayaan. Mengiris, menusuk,
memotong yang dilakukan seorang dokter dalam rangka mengobati pasiennya itu juga bukan penganiayaan. Dalam arti, sengaja atau kesengajaan, pelaku harus ditunjukkan semata-mata pada timbulnya rasa sakit pada tubuh orang lain. Dan pelaku haruslah menyadari bahwa yang dia lakukan adalah hal yang melawan hukum. Nah, dari sini berarti kita uraikan lagi unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya dilakukan secara sengaja dan si pelaku itu memiliki niat untuk menyakiti si korban. Dan tujuannya semata-mata adanya timbulnya rasa sakit pada si korban tersebut. Dan si pelaku itu sadar bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang melawan hukum. Sebelum memasuki materi, saya akan menjelaskan sedikit secara singkat mengenai apa itu unsur subjektif dan apa itu unsur objektif. Unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala hal yang tergandung di dalam hatinya, maksudnya niatnya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Selanjutnya kita masuk kepada penganiayaan biasa, pasal 351. Penganiayaan dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Pada ayat 1 merupakan penganiayaan dalam bentuk pokok. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Menimbulkan luka berat pada ayat 2. Selanjutnya penganiayaan yang menimbulkan kematian pada ayat ketiga. Merusak kesehatan. Penganiayaan disamakan sebagai merusak kesehatan seseorang pada ayat keempat. Percobaan melakukan penganiayaan tidak dikenai pidana. Unsur-unsurnya apa aja? Unsur-unsurnya yang seperti saya sebutkan tadi adalah unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektifnya apa? Unsur subjektifnya dengan sengaja atau disengaja. Lalu unsur objektifnya. Unsur objektifnya adanya perbuatan, adanya akibat yang dituju, seperti rasa sakit pada tubuh, luka ringan pada tubuh. Objeknya adalah orang lain. Penganiayaan mengakibatkan luka berat pada pasal 351 ayat kedua. Pasal 90 merumuskan tentang macam-macam luka berat, yaitu jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama 4 minggu, atau lebih, gugur atau matinya kandungan seseorang perempuan. Niat awal si pelaku menyakiti tubuh orang lain tanpa menimbulkan luka berat. Nah, pasal 2 ini menyebutkan tadi penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Luka berat yang timbul ini berupa efek lanjutan atau akibat lanjutan dari adanya penganiayaan tersebut. Selanjutnya adalah penganiayaan ringan yang diatur dalam pasal 352 KUHP, pengertian dan syarat-syaratnya. Bukan penganiayaan berencana pada pasal 353 KUHP. Bukan penganiayaan yang dilakukan pada orang-orang yang memiliki kualitas tertentu pada pasal 356 KUHP. Bukan penganiayaan dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa dan kesehatan orang pada pasal 356 KUHP.
tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan jabatan atau pencaharian. Pada penganiayaan ringan, ada faktor pemberat pidana, sepertiga pidana yang diancamkan, tergantung pada kualitas korban dalam hubungan dengan petindak. Contoh kasus, si A menempeleng B sehingga menyebabkan B sakit kepala atau pusing. Beberapa menit kemudian, B sembuh tanpa menggunakan obat. Sepanjang perbuatan A tidak dilakukan tidak dengan rencana, maka perbuatan A masuk kualifikasi penganiayaan ringan. Namun apabila B sembuh harus menggunakan obat, maka perbuatan A tidak masuk kualifikasi penganiayaan ringan, tapi penganiayaan biasa seperti diatur dalam pasal 351 KUHP. Penganiayaan berencana, pasal 353 KUHP. Ada 3 macam. Yang pertama adalah penganiayaan berencana biasa, dijatuhi atau diancam hukuman 4 tahun penjara. Yang kedua, penganiayaan berencana berakibat luka berat, diancam dengan 7 tahun penjara. Penganiayaan berencana berakibat kematian, diancam 9 tahun penjara. Unsur-unsurnya. Unsur subjektif, dengan sengaja dengan rencana. Unsur objektif, adanya perbuatan, adanya akibat yang dituju, rasa sakit pada tubuh, luka ringan pada tubuh. Unsur rencana, dilakukan secara tenang dan dalam kondisi yang damai. Ada tenggang waktu. Penganiayaan berat, ada 2 bentuk. Penganiayaan berat biasa pada ayat 1, kesengajaannya semata-mata ditunjukkan pada luka berat pada tubuh. Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian pada ayat kedua, kesengajaan hanya ditunjukkan pada luka berat, bukan pada matinya korban. Unsur subjektifnya, sengaja, dilakukan dengan secara sengaja. Unsur objektifnya, adanya perbuatan, bertujuan, rasa sakit pada tubuh orang lain, luka ringan pada tubuh orang lain, luka berat. Unsur subjektif dilakukan dengan sengaja. Unsur objektif adanya perbuatan yang bertujuan dan berakibat, rasa sakit pada tubuh orang lain, luka berat pada tubuh orang lain. Pengertian luka berat seperti sebelumnya saya jelaskan pada pasal 90 KUHP, maka perbuatan penganiayaan apabila bertujuan untuk melukai si korban dan berakibat luka berat, maka perbuatan tersebut atau penganiayaan tersebut termasuk ke dalam penganiayaan berat. Pada pasal 354 ayat 2 mengatur tentang pemberatan pidana apabila penganiayaan berat mengakibatkan matinya si korban. Jadi pasal 2 ini adalah sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Penganiayaan yang menimbulkan kematian pada si korban adalah efek lanjutan atau akibat lanjutan dari niat awal si pelaku yang ingin menyakiti dan melakukan penganiayaan kepada si korban dengan penganiayaan berat dan menimbulkan kematian. Jadi bukan tujuan awal si pelaku membunuh si korban, itu bukan. Jadi memang niat awalnya adalah melakukan penganiayaan berat. Seperti contoh kasus yang baru saja terjadi. Seorang pria ditegur dan tidak terima karena ditegur. Pelaku bakar pria di Medan hidup-hidup. Nah, niatnya adalah membakar si pelaku, melakukan penganiayaan. Tujuannya melakukan penganiayaan yang berakibat luka berat pada si korban. Jadi bukan untuk membunuh si korban. Penganiayaan berat berencana pada pasal 355, kesengajaan hanya ditunjukkan pada timbulnya luka berat dan berencana. Kesengajaan tidak ditunjukkan pada kematian si korban. Unsur subjektifnya sengaja, dengan sengaja, dan direncanakan.
Unsur objektif, adanya perbuatan, adanya akibat yang dituju, yang berupa rasa sakit pada tubuh orang lain, luka berat pada tubuh orang lain. Dan unsur rencana, yaitu dilakukan secara tenang dan kondisi yang damai, dan dengan jangka waktu. Penganiayaan berat itu tadi sebelumnya pada pasal 354 pidananya saja sudah memberatkan, apalagi ditambah dengan unsur rencana, pasti terjadi pemberatan karena terdapat unsur direncanakan atau rencana dan unsur disengaja, maka terjadi pemberatan pidana. Terdapat dua macam penganiayaan berat yang menimbulkan luka berat, penganiayaan berat yang menimbulkan kematian. Sebab jika kesengajaan petindak telah ditunjukkan pada matinya korban, maka yang terjadi adalah bukan penganiayaan berat berencana, akan tetapi pembunuhan berencana, mort, pada pasal 340 KUHP. Pemberat penganiayaan pada pasal 351, pasal 353, pasal 354, dan pasal 355. Pidana ditambah sepertiganya jika penganiayaan 3 pasal tersebut dilakukan terhadap ibunya, bapaknya, istrinya, atau anaknya, penjabat ketika atau sedang menjalankan tugasnya yang sah, dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa dan kesehatan orang lain. Dan yang terakhir, turut serta dalam penyerangan dan perkelahian, pasal 358. Turut serta dalam penyerangan dan perkelahian, pasal 358. Unsur objektifnya, perbuatan. Turut serta dalam penyerangan, turut serta dalam perkelahian, di mana terlibat beberapa orang. Menimbulkan akibat, adanya orang luka berat, adanya yang mati. Unsur subjektif, dengan sengaja. Pasal ini digunakan dalam hal terjadi penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang yang mengakibatkan ada orang luka parah atau mati. Akan tetapi tidak diketahui siapa yang melukai parah atau membunuh orang itu. Bila dapat dibuktikan atau diketahui siapa di antara orang-orang tersebut yang menyebabkan kematian atau luka-luka, maka pada orang tersebut dikenai pula pasal terkait. Orang terpaksa melerai tidak dapat dikenai pasal ini. Semua orang yang ikut serta dalam penyerangan atau perkelahian ikut dipertanggungjawabkan dan dapat dipidana. Tanggung jawab satu persatu mengenai akibat itu tidak perlu dibuktikan. Yang terakhir adalah kalpaan, pasal 360 KUHP. Pasal 360 ayat 1 dan 2 KUHP, kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka. Unsur-unsur, adanya perbuatan karena kurang hati-hati menimbulkan akibat orang luka-luka. Unsur pada ayat kedua, ada perbuatan karena kurang hati-hati menimbulkan akibat luka, menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencarian selama waktu tertentu. Terima kasih telah menonton video kami berdua. Semoga video kami bermanfaat bagi kita semua. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you next time. Bye-bye.